Masuk pada bab 6, ini akan mendiskusikan berkaitan dengan organisasi politik, organisasi massa, lembaga pendidikan, dan tasawuf modern. Jadi, di sini akan kita lihat berkaitan dengan bagaimana organisasi politik, massa, pendidikan, bahkan tasawuf berkaitan dengan perkembangan Islam di Jawa Barat. Nah, yang pertama kita akan lihat adalah organisasi keislaman pada masa kolonial. Jadi eksistensi organisasi sosial dan politik lahir di kalangan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa merintis kemerdekaan. Karena kenapa awal abad ke-20 perjuangan tersebut berubah dari perjuangan secara fisik menjadi perjuangan melalui organisasi. Masa inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pergerakan nasional. Jadi titik pergerakan nasional dimulai ketika Sutomo, Gunawan, Suraji, dan siswa Stopia lainnya mendirikan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangannya, pergerakan nasional itu tidak hanya diwarnai berbagai organisasi nasional sekuler, melainkan juga diwarnai berbagai organisasi nasional religius. Jadi di sini tumbuh pada masa pergerakan nasional itu tidak hanya semata-mata bersifat politik, tetapi memang tumbuh bersifat sosial, budaya, dan keagamaan. Kalau kita lihat umat Islam di Jawa Barat memang berjuang menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dan ini muncul di kalangan pribumi berkaitan dengan organisasi politik, sosial, maupun budaya. Adapun di Jawa Barat yang berkembang organisasi, baik itu organisasi keislaman ataupun pergerakan, ini diantaranya yang ada di Jawa Barat adalah Sarekat Islam, Perserikatan Ulama, Al-Ittihajatul Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Ahmadiyah. Nah, ini kita akan coba lihat. Yang pertama adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam ini didirikan 10 November 1912 di Surakarta, yang memang kelanjutan dari organisasi Sarekat Dagang Islamiyah. Dan ini sendiri didirikan tahun 1909 oleh Raden Muhammad Tirto di Surjo di Batavia dan 2 tahun kemudian di Buitenzorg. Pada akhir tahun 1911, STI didirikan di Surakarta setelah Tirto di Suirtijo berhasil meyakinkan Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik besar dari Kampung Lawean, Surakarta tentang pentingnya organisasi tersebut untuk melindungi para pedagang batik di Surakarta. Dalam perkembangannya, organisasi STI mengalami pergeseran dari kepentingan ekonomi yang cenderung berorientasi politik. Oleh karena itu, kata dagang dihilangkan sehingga sesuai dengan Akta Notaris di Surakarta tanggal 10 November 1912, nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Perumahan nama SDI menjadi SI ini ternyata mendapat sambutan luar biasa yang ditandai dengan berdirinya cabang di berbagai daerah. Nah, disinilah pemerintah Belanda menunjukkan reaksi negatif dengan menolak memberikan status cabang bagi Sarekat Islam yang didirikan di berbagai daerah. Baru tahun 1916 diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai organisasi cabang dari CSI, Sentral Sarekat Islam. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan Sarekat Islam di Jawa Barat tahun 1913 sampai 1916 itu, kalau kita lihat, ini di Jakarta ada beberapa tempat, Jakarta, Tangerang, Jatinegara, Bogor. Sedangkan di Priangan itu adalah Bandung, Cimahi, Cianjur, Sukabumi. Lalu di Cirebon ada Cirebon, Indramayu. 1914 Banten masuk ada Serang. Nah, di Jakarta tidak ada, sedangkan di Priangan itu ada Tasikmalaya, Majalaya, Garut. Lalu di Cirebon itu ada Ciamis, Majalengka, Kuningan, Jatibarang, Karangampel. 1915 ada Labuan, 16 itu Rangkas Bitung, dan di Priangan ada Cikalongkulon, Manonjaya, dan Losa Arang. Didirikan di Jakarta, Tangerang. Jadi ini apa namanya itu perkembangan cabang-cabang Sarekat Islam di Jawa Barat. Salah satunya kita lihat ini dibagi menjadi CSI-nya ada Banten, Jakarta, Priangan, Cirebon. Nah, 1 tahun kita lihat bahwasanya beberapa tempat ini sampai tahun 1916 itu berkembang
apa namanya itu pertumbuhan syarikat Islam. Dan ini diperkirakan anggota di cabang Banten ya, yang di Banten, di CSI Banten itu Serang, Rabuan, Rangkas Bitung itu hampir 6.295. Ada di Serang 4.000, Labuan, Rangkas Bitung. Kita fokus ke Priangan. Nah, Priangan dan daerah ini ya, dari Jakarta. Nah, Bandung sendiri itu 1913 hanya 800. Pada tahun 1916 sudah 1.500. Cianjur itu 1.500, maka 1916 itu 8.000. Sukabumi itu 1914 sekitar 16.000. Lalu Tasikmalaya 231, Cimahi 260, eh, Manonjaya, Majalaya itu sekitar 500 sampai 582. Nah, yang paling banyak itu ini nih, Majalengka, sekitar 10.000. Jadi total perkembangan anggota itu pada tahun 1913 63.000, 1914 86.000, dan 1916 30.000. Jadi ini menunjukkan bagaimana anggota Syarikat Islam yang ada di Jawa Barat itu kalau diperkirakan sampai 1916 itu 63.000. Bahkan di Presiden Cirebon mencapai 60,96% dari seluruhan jumlah anggota Syarikat Islam di Jawa Barat. Di Presiden Jakarta mencapai 35%. Di Priangan yang ini memang sedikit, hanya 3,6% dari seluruh jumlah anggota Syarikat Islam di Jawa Barat. Nah, ketika masuk ke 1914, diperkirakan 86.000, ya meningkat 34%. Tahun 1916 naik lagi menjadi 30.000 sehingga 64. Oh, ini mengalami penurunan ya, sekitar 30.000. Jadi perkembangan politik Hindia Belanda pada Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam tahun 1923 itu diputuskan nama Syarikat Islam diubah menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur. Berlandaskan sosialisme kanan, menerima paham sosialisme tetapi berdasar pada ajaran Islam. 1929, PSIHT diubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia PSII berdasarkan hasil Kongres PSIHT di Pekalongan. SI lokal yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat pun menjadi cabang dari PSII. Ketika Bangsa Indonesia merdeka, PSII tetap bertahan dan menjadi salah satu peserta dalam pemilihan tahun 1955. Di beberapa daerah, eksistensi masyarakat Islam mendapat dukungan penuh dari ajengan tempat yang memiliki pengaruh kuat. Sampai tahun 1916, Syarikat Islam Sukabumi mendapat dukungan penuh dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Diberikan karena SI memperjuangkan urusan keagamaan dan keduniawian secara bersamaan. Nah, ini memajukan umat Islam tanpa membedakan hubungan dengan organisasi tersebut. Tetapi nanti Kiai Haji Ahmad Sanusi meninggalkan Syarikat Islam karena memandang perjuangannya sudah tidak teralah lagi. Setelah meninggalkan Syarikat Islam, ia mendirikan organisasi Al-Ittihadatul Islamiyah. Nah, ini salah satu tokoh-tokoh, ini Abdul Muiz, Wakil Presiden CSI tahun 1923. Peranan beberapa tokoh nasionalis yang memiliki pengaruh kuat di lingkungannya, antara lain Gunawan yang memimpin Syarikat Islam Jakarta. Abdul Muiz, nah ini adalah pemimpin Syarikat Islam di Bandung, dan kemudian menjadi Wakil Presiden Sentral Syarikat Islam. Dan ini bersama-sama dengan Agus Salim, Surya Pranoto, untuk mengusulkan pemecatan bagi anggota SI yang menjadi pengikut Darsono dan Semaun, yang merupakan pemimpin SI Merah. Akibat perpecahan itu memang Abdul Muiz meninggalkan Syarikat Islam tahun 1923. Keputusan mundurnya itu karena kekecewaan terhadap para pemimpin SI, terutama Cokro Aminoto yang dipandang tidak mendukung terhadap kegiatan-kegiatannya. Sikap yang kurang tegas terhadap komunis di tubuh SI dan peristiwa pemogokan yang terjadi di berbagai kantor pegadaian di Pulau Jawa. Nah, itulah bagaimana perkembangan organisasi Syarikat Islam di Jawa Barat.